Di video kali ini kita akan belajar lebih dalam mengenai section ya, termasuk cara membuat backgroundnya dan segala macamnya ya. Jadi ini adalah contoh salah satu section yang sudah saya buat. Jadi kalau teman-teman arahkan kursor ke sini, maka teman-teman bisa melihat ada tulisan column dan section ya. Jadi jika ingin mengedit bagian sectionnya, maka kita tinggal klik di section di sini. Nah, setelah kita klik section di sini, maka akan keluar fungsi-fungsi di sini ya, fungsi-fungsi di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang pertama ini stretch section. Nah, stretch section ini akan kepakai jika teman-teman memakai box canvas page template. Tapi ketika teman-teman memakai blank canvas, stretch section nggak akan kepakai ya. Oke. Nah itu, jadi content width ini box, saya lebih suka box daripada yang full width, sehingga kita bisa mengatur lebarnya. Jadi ini sekedar contoh ya. Nah ini lebarnya, jadi ini lebarnya bisa ya, di ini yang dari sini ke sini ini bisa kelihatan ya. Semakin ke sini oh berarti semakin kecil. Coba lihat kotaknya, semakin ke sini semakin kecil kotaknya. Tapi kalau ke sini coba lihat, ini semakin gede ya. Saya biasanya pakai standarnya 960 lah, itu udah cukup banget. Terus kemudian ini kita cuekin dulu ya. Nah terus kemudian ada height-nya di sini, tingginya. Kalau dalam kasus ini tingginya itu adalah fit screen. Fit screen itu apa? Berarti dia akan selalu tingginya berapa. Nah itu semuanya akan diambil semua. Nah kalau enggak, defaultnya kan begini. Nah ini defaultnya. Kalau di bawah masih ada kosong, ya kosong ya. Tapi kalau dipakai fit to screen, maka ini otomatis full layarnya. Jadi kalau teman-teman pernah ngelihat website yang pertama kita buka, loh layarnya penuh. Nah itu adalah ini triknya, fit to screen ya. Terus kemudian column position di sini kita bisa ngelihat ya, di sini ini tulisannya middle ya. Bisa juga top. Nah bisa juga bottom ya. Kalau saya sih lebih suka middle. Nah content position juga sama, saya suka middle juga sama. Nah oke, ini aja dulu ya. Nah yang paling penting adalah biasanya teman-teman bertanya cara mengatur backgroundnya di mana. Background. Nah oke, jangan lupa klik aja tadi sectionnya ya, biar supaya bisa muncul tulisan edit section. Nah di sini ada style ya, style. Nah di sini ada background type ya. Nah background type di sini ini kita bisa isi. Nah ini contoh misalnya kalau nggak pakai background ya, karena tulisannya putih tulisannya kelihatan ya. Kemudian kalau kita kasih background, ini adalah background klasik ya. Klasik itu berarti bisa color, bisa gambar. Ada juga background video sebenarnya. Akan tetapi untuk background video akan kita jelaskan di video selanjutnya ya. Kalau ini cuekin dulu ya. Oke, sekarang kita untuk classic background. Nah, classic background di sini ini ada color ya. Jadi kita bisa ganti mau biru, mau ungu ya. Mau biru, ungu ya, mau ataupun merah silahkan. Atau mau tarik-tarik di sini ganti warna silahkan juga. Habis itu kita kasih gambar ya. Jadi gini, ini adalah defaultnya. Ini adalah defaultnya. Kalau color dia akan color. Nah kemudian kalau kita kasih gambar itu akan tampil di atasnya. Di atasnya warna background yang klasik ini. Nah ini contoh misalnya saya pilih ini ya. Oke. Nah sekarang kita tinggal pilih mana yang akan kita jadikan background. Seperti itu. Nah di sini contohnya adalah ya katakanlah yang ini ya. Kita akan ambil yang ini. Kita kasih insert. Nah udah kelihatan kan? Nah di sini teman-teman bisa ngelihat ya, oke, saya biarin dulu. Nah, di sini ini adalah defaultnya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini gambarnya itu berulang, ya kan? Di sini ini masih ada sisa, terutama kalau gambarnya kecil masih ada sisanya. Nah, di situ masih ada sisanya nih, yang diisi oleh gambar yang lain. Jadi kalau nggak mau di repeat, nah maka kita pilih repeatnya no repeat. Nah, kelihatan kan kalau nggak kita kasih no repeat, birunya masih ada, masih kosong ya kan.
Lah, jelek dong kalau ada birunya. Oke, sebentar dulu. Posisinya saya maunya di tengah-tengah. Ya udah, berarti position kita pilih center-center. Nah, sekarang kalau di center-center di sini, nah lihat nih yang kosong ya, biru ini kosong. Nah, oke. Nah, gimana caranya biar gambar ini mengisi semua kosong ya, yang biru-biru ini diisi semua. Nah, di sini ada size. Kita pilih cover. Nah, dia akan otomatis mengisi gambarnya. Ya. Gambarnya itu semuanya diisi penuh ya. Kotaknya, sectionnya akan diisi penuh gambar. Itu namanya size cover. Oke. Oke. Nah, kalau ini ini ada satu trik lagi yang lain. Nah, yang mungkin teman-teman suka. Ada kalau di website ada istilahnya parallax ya. Kalau di desain teman-teman yang di web desain istilah kerennya parallax. Parallax itu apa? Kalau gambarnya, kalau halamannya kita scroll, gambarnya nggak ikut gerak. Itu yang parallax yang paling sederhana. Nah, itu bisa kita capai. Di sini ada attachment, tinggal pilih fix. Nah, itu untuk parallax yang sederhana itu. Jadi sekarang coba kalau lihat, kita scroll gambarnya. Ya, kita scroll tulisannya. Loh, itu kan, lihat. Gambarnya nggak ikut gerak, men. Nah, ini adalah contohnya seperti itu. Masih kurang? Masih. Mas, ini gambarnya terlalu strong. Ya kan, tulisannya jadi nggak kelihatan, kalah sama kuenya. Nah, kalau seperti itu, biasanya teman-teman yang lain akan ya udah gambarnya kita gelapin dulu di Photoshop. Nah, itu contoh salah satu cara ya. Tapi di sini kita nggak perlu ngelakuin itu. Yang kita butuhkan di sini adalah background overlay. Nah, di sini ada background overlay. Oke? Background overlay. Nah, di sini kita bisa kasih background untuk overlay. Jadi tadi ya, background klasik di bawah, di atasnya kita kasih gambar. Di sini kita kasih background overlay lagi di atasnya lagi. Nah, misalnya, seperti ini. Jadi kita kasih overlay-nya katakanlah warna biru atau ungu, terserah nih. Nih, kelihatan kan? Asik gak? Asik. Misalnya kita kasih warnanya biru, nuansanya biru atau ungu deh, boleh. Atau ya hitam aja lah sekalian. Hitam aja. Lah, lalu di sini kita bisa atur opacity-nya. Jadi background overlay-nya ini transparan. Kalau satu otomatis jadi gelap. Nah, coba kita turunkan si. Nah, kalau 0 otomatis nggak kelihatan. Nah, sekitar 0,6 lah. Itu udah bagus lah. 0,7. Jadi kuenya tetap kelihatan, tapi teksnya nggak terganggu. Ini soal kontras lah. Kalau kita bicara desain itu kontras. Nah, seperti ini. Oke. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, menarik bukan? Oke. Ya udah, ini dulu ya, terutama yang ini yang seringkali jadi pertanyaan teman-teman, terutama untuk section dan apalagi background ya. Saya kira udah cukup lengkap. Ya. Sekian, terima kasih.